teman-teman, kembali lagi di acara Semaga Punya Cerita bareng aku, Dinda. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, di samping aku sekarang udah ada salah satu perwakilan dari ekstrakurikuler voli di Semaga. Halo Kak. Halo, kenalin aku Enggaraka Pradana dari 11 MIPA 1. Di sini aku mewakili untuk ekstra voli di Semaga ini. Oke, jadi di podcast kali ini kita mau bahas tentang ekstrakurikuler voli di Semaga bareng Kak Enggar. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas voli nih, aku mau tahu dong, kan ekstra di Semaga nih banyak. Kenapa Kak Enggar lebih milih buat masuk di ekstra voli dibanding ekstra-ekstra yang lain? Apakah karena hobi atau mungkin pengen coba-coba aja nih main belajar ekstra voli? Untuk aku karena SMP dulu kan sudah menjalani ekstra ini. Dulu tuh cuma iseng-iseng, tapi karena SMA ini tinggiku menambah atau spek divisikan untuk menjadi player volley, jadi aku lebih ke sini menjadi hobi gitu Kak, dan ingin menjadi pro player di volley juga. Oh gitu ya, keren ya. Oh ya, siapa sih kapten atau leader di ekstra voli di Semaga ini? Untuk itu saya sendiri yang bertanggung jawab di ekstra volley karena saya juga diyakini oleh pembinanya juga, jadi saya menjalankan ini ya dengan ikhlas dan tanggung jawab gitu Kak. Kak Enggar kan jadi penanggung jawab nih di ekstra voli. Nah, itu kira-kira sebagai penanggung jawab berat nggak sih bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang di ekstra voli Semaga ini? Sebenarnya sih berat, tapi karena banyak teman-teman mensupport saya dan membantu saya menjalankan tugas ini, jadi menurut saya sampai saat ini lancar-lancar dan baik-baik saja sih Kak, karena juga ada teman banyak gitu. Oh iya, Kak Enggar itu kan selain menjadi penanggung jawab, itu di voli sebagai posisi apa ya Kak? Kalau saat ini di Semaga ini saya dilatih oleh pembina sebagai semester, dan banyak lagi posisi-posisi pemain voli lainnya seperti semester tadi. Semester itu kan fungsinya atau tugasnya untuk mencetak poin ke daerah lawan. Yang kedua itu ada toser. Toser itu eh, pemain yang tugasnya untuk memberikan bola dan juga mengatur ritme permainan di tim itu. Terus yang ketiga juga ada libero. Pemain ini lebih cenderung ke tinggi badan yang lebih rendah, dikarenakan libero ini adalah satu-satu pemain untuk bertahan, untuk menampung serangan-serangan dari lawan gitu Kak. Oh iya, kan tadi ada tuh banyak posisi-posisi di voli. Kira-kira kalau buat di Semaga ini jumlah anggota saat ini di ekstra voli itu ada berapa ya Kak? Untuk saat ini di ekstra kami terdapat anggota 74 orang, tetapi saat ini belum ditutup untuk pendaftarannya, masih ada banyak yang mendaftar gitu sih Kak. Kira-kira ada kuota khusus atau enggak nih per angkatan gitu, mungkin nerima hanya beberapa murid atau mungkin bebas? Untuk pengalaman saya saat ini di Semaga, setiap angkatan tidak dipungkiri berapapun jumlahnya. Semua angkatan juga dibebaskan untuk eh, memasukkan beberapa anggota voli juga Kak gitu. Kan tadi banyak nih jumlah anggotanya sekitar 70 orang ya. Itu Ya. kira-kira ada metode latihan khusus nggak nih buat dengan anggota yang sebanyak itu, kira-kira ada metode atau latihan khusus mungkin? Untuk saya di sini tidak ada sih Kak, semua pemain memiliki latihan yang sama, tapi dengan jumlah segitu biasanya oleh pembina atau pelatih saya. Untuk laki-laki latihannya di lapangan terbuka, tetapi kalau untuk perempuan biasanya dilatih di dalam gor karena banyak anggota yang ikut di dalam voli ini gitu. Nah kan kita akhir-akhir ini lagi dilanda pandemi COVID-19 nih. Nah dari Kak Enggar sendiri itu masih sering latihan voli di sekolah atau mungkin latihan sendiri di rumah? Untuk saya sendiri saat ini kan baru pandemi ya Kak ya, karena itu saya sudah tidak latihan lagi, tapi untuk teman-teman atau untuk pemain-pemain yang tingkatannya lebih tinggi, kalau terpaksa untuk latihan lebih baik
menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi sih Kak menurut saya gitu. Oh gitu. Kalau Kak Enggar sendiri kan sebagai pemain voli nih, kira-kira ada nggak tim Proliga favoritnya Kak Enggar? Untuk saat ini saya memfavoritkan atau mendukung tim BNI 46 sih Kak. Kan tadi buat tim favoritnya ada tim BNI 46 nih. Nah, Kak Enggar sendiri ada nggak sih mengidolakan sosok pemain gitu? Untuk saya sendiri ada sih Kak, karena dia itu saat membela voli Indonesia di SEA Games kemarin sangat membantu untuk tim menjuarai, yaitu ada Putu Randu yang dari Bali. Oh iya. Terus kan kita lagi dilanda pandemi nih. Kira-kira waktu latihan itu ada kesulitan-kesulitan gitu nggak? Eh, Biasanya untuk latihan kesulitannya jika latihannya di lapangan terbuka Kak, kan kalau hujan itu jadi latihannya agak terlambat, jadi biasanya kalau hujan kita hanya diberi eh, seperti penjelasan dari pembina di samping lapangan gitu. Sebagai pemain voli yang berkacamata ya, kira-kira secara pribadi itu ada kendala atau halangan nggak sih ketika bermain voli? Kalau saya sebenarnya nggak cuma voli tapi olahraga lainnya juga berkendala karena saya berkacamata, tapi dalam modern ini sudah ada kacamata yang dikhususkan untuk berolahraga dan ditujukan kepada orang-orang yang eh, matanya itu kurang sehat gitu Kak. Oke, jadi kan kita tadi udah bahas-bahas lebih dalam nih tentang ekstra voli di Semaga ini kayak apa. Nah, tapi kita belum tahu nih siapa pembina voli di ekstra Semaga ini. Nah, itu siapa Kak pembinanya? Untuk saat ini pembina voli di Semaga dipegang oleh Bapak Salim. Menurut Kak Enggar itu secara pribadi ya, menurut Kak Enggar gimana cara mengajarnya Pak Salim? Untuk Pak Salim sendiri mempunyai kriteria pelatihan yang sangat tegas ya kalau boleh jujur, karena ingin pemain-pemain dan anak-anak yang didiknya lebih menghargai waktu dan juga agar potensi yang di dalam pemain-pemain tersebut keluar gitu sih Kak untuk Pak Salim. Oh, oke. Kak Enggar itu ada nggak sih buat kedepannya harapan-harapan buat ekstra voli di Semaga itu kedepannya jadi apa gitu mungkin? Harapan saya untuk kedepannya teman-teman lebih giat lagi, lebih rutin, dan agar tahun depan atau habis pandemi ini kita voli Semaga bisa mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan dalam kota maupun di luar kota gitu sih Kak.